Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulyati, SPD MSI. Saat ini saya merupakan dosen S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Video pembelajaran ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi dan Perawatan Keluarga. Mata kuliah Gizi dan Perawatan Keluarga merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Ilmu Keluarga dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memiliki pemahaman pemenuhan gizi dan perawatan keluarga serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Mata kuliah ini membahas tentang konsep gizi, fase pertumbuhan dan perkembangan anak, cara pemenuhan gizi anak dan lansia, karakteristik dan kebutuhan lansia, permasalahan dan penyakit pada lansia, serta asuhan keperawatan lansia. Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode DAE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Bagian pertama dari DIA adalah delivery. Delivery dapat diartikan menyampaikan materi perkuliahan kepada siswa. Ini mencakup metode pengajaran yang digunakan, materi pembelajaran yang disajikan, dan bagaimana dosen mengatur perkuliahan. Materi yang saya sampaikan kepada siswa mengacu kepada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang telah dibuat dan disampaikan serta dijelaskan pada pertemuan awal perkuliahan pada saat kontrak perkuliahan. Penyusunan RPS mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDIKTI dan kurikulum Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berlaku. Mata kuliah Gizi dan Perawatan Keluarga diharapkan mampu menunjang capaian profil Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, khususnya sebagai seorang fasilitator keluarga. Penyusunan capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL yang dibebankan untuk mata kuliah selanjutnya diturunkan menjadi CPMK dan sub-CPNK. Mata kuliah Gizi dan Perawatan Keluarga terdiri dari 3 CPMK dan selanjutnya diturunkan menjadi 11 sub-CPMK. 3 CPMK di mata kuliah Gizi dan Perawatan Keluarga. Yang pertama, mahasiswa menguasai konsep gizi. Yang kedua, mahasiswa menguasai gizi dan perawatan anak. Yang ketiga, mahasiswa menguasai dan menganalisis gizi dan perawatan lansia. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan 16 pekan, yang mana 14 pekan pertemuan berisi materi, 2 pekan pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi perkuliahan terdiri dari materi berikut. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada berbagai sumber, baik itu dari buku teks atau dari artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan, baik artikel nasional maupun internasional. Adapun beberapa contoh referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini, yang pertama, buku Ilmu Gizi, Teori dan Aplikasi, karya Profesor Dr. Hardiansa MS, dan I. Dewa Nyoman Suparyasa MPS. Yang kedua, buku Dasar Ilmu Gizi karya Marpuah, Lutfianto, Khotimah, dan kawan-kawan. Yang ketiga, Adult Development and Aging, 6th edition, karya John C. Kavanaugh and Freda Blackerfield. Yang keempat,
buku Ajar Geriarti, karya Darmojo R. Budi, dan kawan-kawan. Tidak hanya dari buku atau artikel ilmiah, materi pembelajaran saya ambil dari hasil penelitian yang telah saya lakukan bersama tim. Demikianlah bentuk delivery yang saya terapkan dalam kegiatan perkuliahan gizi dan perawatan keluarga. Selanjutnya, bagian kedua dari DIA adalah interaction, yaitu interaksi yang terbentuk antara dosen dan mahasiswa dalam menyampaikan mata pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan student center learning, yang dimana mata kuliah ini berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif belajar. Pembelajaran dilakukan secara luring dengan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Ada dua model pembelajaran yang dilaksanakan. Yang pertama sinkronus, atau interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa di kelas, berbentuk presentasi, diskusi, atau tanya jawab. Yang kedua asinkronus, interaksi secara tidak langsung antara dosen dan mahasiswa, berbentuk mengerjakan tugas, menonton video, atau membaca buku melalui Learning Management System atau LMS yang dimiliki Universitas Negeri Jakarta dan WhatsApp Group. Metode pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran antara lain presentasi, diskusi, tanya jawab, case-based learning, dan project-based learning. DIA yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran. Ada beberapa komponen penilaian dalam mata kuliah gizi dan perawatan keluarga. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan bobot sebesar 15%, hasil project-based learning atau case-based learning sebesar 35%, kuis dengan bobot sebesar 10%, tugas dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 15%, dan UAS dengan bobot 15%. Kelulusan mahasiswa mengikuti standar yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta, yaitu mahasiswa yang mendapatkan nilai dalam rentang 56 sampai 100 atau dalam rentang huruf mutu A sampai dengan C. Demikianlah penjabaran terkait mata kuliah gizi dan perawatan keluarga. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan pembelajaran mata kuliah gizi dan perawatan keluarga di kelas. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali di mata kuliah Gizi dan perawatan keluarga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen dulu ya. Ya, Bu. Oke, yang ini sepertinya sudah penuh semua, tapi ada yang kurang. Siapa yang nggak masuk hari ini? Regina. Regina. Kenapa Regina? Ada kabar? Gak ada. Sudah berapa kali ya di mata kuliah saya? 2 kali, Bu. 2 kali. Terus satu lagi? Nabila. Nabila? Sebentar. Nabila 1, 2. Yang sekarang ketiga ya. Jadi tolong nanti teman-temannya untuk hubungi ya, sekali lagi biar bisa ketemu saya. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita hari ini masuk di mata kuliah gizi dan perawatan keluarga, yaitu di pertemuan ke-10. Oke, baik. Supaya apa yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan lancar, sebaiknya kita berdoa ya. Oke, untuk PJ silahkan untuk memimpin doanya.
Selamat pagi teman-teman semua. Alangkah baiknya sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini seperti yang sudah kalian kontrak pertama kali di pertemuan pertama, yaitu di awal di RPS, kita akan bahas di pertemuan ke-10 ini tentang gizi lansia. Ya, kita bicara konsep, tujuannya, nanti bagaimana membuat atau menyusun menu sesuai dengan dietnya. Sekarang saya mau tanya nih, di pertemuan 9 lalu kan kita sudah bahas siapa sih lansia itu, apa aja yang terjadi dalam tubuh lansia atau kondisi lansia baik psikologis, sosial maupun psikisnya. Oke, Nada, lansia itu siapa sih? Baik Ibu, lansia adalah seseorang yang sudah memasuki usia lanjut. Individu yang sudah memasuki usia lanjut. Ada yang mau menambahkan? Seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun. Seseorang yang sudah menyentuh usia 60 tahun. Ada lagi di sebelah sini? Saya Bu, seseorang yang sudah tua dan rentan. Seseorang yang sudah tua dan rentan. Seseorang yang sudah tua dan rentan. Kira-kira lansia rentan kenapa sih kira-kira? Gampang sakit. Oh, gampang sakit. Terus apa lagi? Penurunan metabolisme tubuh. Penurunan metabolisme tubuh. Oke, baik. Tadi lansia yang gampang sakit, lansia yang rentan, ya. Terus penurunan metabolisme tubuh. Nah, supaya lansia ini berdaya sehat, ya. Nah, salah satu sehat ini juga nanti akan menaikkan usia harapan hidup lansia itu sendiri. Nah, untuk itu kita harus apa nih? Dipenuhi dengan gizi, ya, gizi untuk lansia. Itu adalah materi kita hari ini. Oke, baik. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi pada lansia. Yang kedua, mengetahui pedoman umum pola diet lansia. Dan yang ketiga adalah mampu menyusun menu diet sehat untuk lansia. Jadi ada 3 ya. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Lansia, tadi sudah kita bahas usianya lebih dari 60 tahun. Di mana lansia itu mengalami penurunan fungsi fisiologis. Apa sih yang dikatakan fungsi fisiologis? Penurunan pada fungsi tubuhnya secara fisik Ibu. Penurunan pada Fungsi tubuh secara fisik Ibu. Oke, ada yang nambahkan? Apa kira-kira dari sebelah kiri saya? Jadi mudah lelah Ibu. Mudah lelah. Sini? Sebelah sini? Mudah sakit Ibu. Mudah sakit. Mudah sakit, mudah lelah. Munculnya banyak penyakit Ibu. Munculnya banyak penyakit. Pendengarannya mulai berkurang. Pendengarannya berkurang. Siapa yang bisa menyimpulkan? Psikologis. Penurunan fungsi fisiologis pada lansia itu ketika lansia sudah pendengarannya sudah menurun, penglihatannya menurun seperti rabun, dan adanya penurunan secara fisik seperti tubuh secara tubuh. Oke, baik ya. Jadi penurunan dari kondisi fisik ya, fisiologis. Berarti dari kondisi fisik si lansia itu sendiri. Oke. Nah, di sini yang kedua adalah resiko malnutrisi meningkat. Tadi karena faktor fisiologis, psikologis, dan sosial. Tadi fisiologis kita sudah bahas kan ya. Nah, fisik ya, tadi dia mulai berkurang kemampuannya. Ya, kemampuannya berkurang. Kalau psikologis, kira-kira apa psikologis? Jadi lebih mudah tersinggung. Lebih mudah tersinggung, apalagi? Mudah emosi. Terus apa lagi? Ingatannya berkurang. Psikologis tuh ke kondisi psikologis ya, mentalnya. Kehilangan pasangan ya, kehilangan pasangan juga dia akhirnya kehilangan pasangan ini menyebabkan dia tuh
loneliness, sendiri. Tadinya berdua ya, berdua terus dia sendiri gitu ya. Jadi nafsu makannya berkurang. Akhirnya tadi malnutrition ya, kekurangan zat gizi. Sosial, kira-kira sosial tuh kayak gimana sih? Kurangnya interaksi, ya karena kurangnya interaksi tadi kita bahas fisik ya, psikologis tadi kurangnya pendengaran, mulai pikun. Nah dengan ini mereka sosialnya itu jadi terbatas, ya terbatas. Dia tuh nggak bisa berkomunikasi dengan baik, sama keluarganya juga akhirnya susah berkomunikasinya. Kan keluarga itu adalah yang pertama dan utama. Nah, kalau yang utama dan utama sendiri tidak bisa memahaminya, ya akhirnya dia merasa psikologis yang nggak bagus, ya sosialnya nggak bagus, nanti akan ke fisiknya. Yang ketiga, gizi seimbang dapat memperlambat degenerasi dan meningkatnya kualitas hidup. Nah, dari dua permasalahan di atas, bagaimana sih supaya tadi lansia ini bisa kualitas hidupnya meningkat? Makanya ini harus dipenuhi oleh gizi yang seimbang agar memperlambat tadi degenerasi dari kondisi tubuhnya. Ya, dengan gizi yang seimbang berarti sehat. Sehat, kualitas hidupnya akan semakin meningkat. Itu ya. Nah, kebutuhan gizi lansia sama kebutuhan gizi itu nanti akan dibedakan antara wanita dan pria. Di sini kalau lansia untuk pria ini 1.600 sampai 2.000 kalori. Sedangkan wanita 1.400 sampai 1.800 kalori. Kalau kalian usia produktif berapa? Untuk kalori pria dewasa, Ibu, dibutuhkan sekitar 2.000 sampai 3.200 kalori. Lalu kalau untuk perempuan sekitar 1.600 sampai 2.400 kalori, Ibu. 1.600 sampai 2.400 kalori. Ya, dibuka lagi catatannya, sudah dibahas dari awal, oke ya. Jadi kenapa sih kira-kira kenapa dia harus kalorinya besar? Karena aktivitasnya. Ya berbeda ya aktivitasnya. Kalau tadi lansia karena kondisi fisiknya itu udah terbatas. Sedangkan kalau kalian ya teman-teman semua produktif berarti kalori yang dibutuhkan juga tinggi. Yang ketiga tadi, nah ini makronutrien. Makronutrien ini kandungan-kandungan yang dibutuhkan baik karbohidrat, protein, lemak. Ya yang utama, makronutrien itu nutrisi utama. Ya, nutrisi utama yang pertama ini karbohidrat. Karbohidrat ini persentasenya 45 sampai 65%. Ya dari total keseluruhan dari energi totalnya. Masih besar ya. Cukup besar. Yang kedua proteinnya 1 sampai 1,2 gram per kilo per BB per hari. Ini kebutuhannya. Ini harus dicukupi. Yang ketiga adalah lemak 20 sampai 30% dari energi dan hindari lemak jenuh. Ya, jadi hindari lemak jenuh. Karena tadi kalau kita mungkin masih bisa lemak itu bisa diolah dengan baik. Tapi kalau lansia ini kan menurun ya, semua menurun. Jadi dihindari. Nah, yang mikronutrien itu ada kalsium, vitamin D, vitamin B12, vitamin B6 dan serat yang sangat penting. Ya, serat ya yang sangat penting. Saya tekankan serat sangat penting. Oke. Nah, di sini saya mau tanya nih, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia. Yang pertama adalah penurunan metabolisme basal. Siapa yang bisa jawab metabolisme dasar? Pengertian dari metabolisme basal merupakan jumlah energi dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tubuh, Ibu. Jumlah energi dasar untuk menjalankan fungsi tubuh. Yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tubuh. Ya, jadi jumlah energi berapa sih energinya? Ya, jadi kita harus dihitung nih. Ya, dihitung berapa banyak sih tadi kalori per hari. Yang kedua,
penurunan nafsu makan karena kemampuan mengunyah dan mencerna. Tadi kan fisiknya udah berkurang ya. Nah, kemampuan mengunyah karena gigi-giginya sudah banyak yang hilang. Jadi kemampuan mengunyah dan mencernanya. Berarti kan dia lama ya. Nanti berhubungan dengan konsistensi dari makanannya. Yang ketiga adalah penggunaan obat-obatan. Ya, lansia ini tadi rentan dibahas sakit. Nah, ada biasanya obat-obat yang rutin dikonsumsi. Ya, ini juga mempengaruhi dari tadi kebutuhan gizinya. Ketiga, faktor sosial dan psikologis. Tadi kita sudah bahas ya, faktor sosial dan psikologisnya. Kondisinya tadi, kalau sosialnya dia merasa terasingkan sendiri, psikologisnya sosial sendiri, jadi psikologisnya juga kena. Ya, dia merasa kehilangan. Oke. Lanjutkan. Nah, pedoman umum pola diet lansia. Tadi porsi kecil namun sering. Kalau kalian mungkin porsinya besar, sekali makan besar ya. Tapi kalau lansia kecil, ya porsi kecil tapi sering. Ya, jadi kalau misalkan satu piring penuh gitu ya. Tapi kalau lansia mungkin lebih setengahnya ataupun seperempatnya, tapi sering. Jadi ada waktu makannya. Ya. Yang kedua adalah tekstur makanan lunak dan mudah dicerna. Tadi saya sudah bahas sebelumnya. Tekstur lunak dan mudah dicerna tadi karena kondisi fisiknya lansia sendiri tadi sudah menurun ya. Tadi kalau fisiknya gigi-giginya sudah tidak berkurang gitu ya, ketidakmampuan untuk mencerna ataupun mengunyah yang keras ya. Terus kaya serat, rendah garam dan gula. Oke, saya tanya, kaya serat supaya apa? Afrija, kaya serat tuh supaya apa? Supaya pencernaannya lancar. Supaya pencernaannya lancar. Ya, pencernaan lancar. Kalau nggak lancar pencernaannya gimana, Nak? Pencernaannya nggak lancar gimana? Kesulitan apa? Kesulitan buang air besar. Kesulitan buang air besar. Jadi harus kaya serat, rendah garam. Ya, kayak serat ya. Jadi seratnya harus banyak. Biasanya serat itu dari mana sih? Sayur dan buah. Yang kedua adalah rendah garam. Ya, kalau rendah garam ini adalah nanti berhubungan dengan penyakit-penyakit yang diderita oleh si lansia itu sendiri. Yang ketiga adalah gula. Ya, gula juga nanti berhubungan dengan penyakit yang diderita. Selanjutnya adalah cukup cairan 6 sampai 8 gelas per hari atau sekitar 1200 sampai 1500. Tetapi semakin banyak semakin baik ya. Tadi supaya dia mencegah apa? Sembelit. Iya. Satu dehidrasi, yang kedua mencegah tadi supaya pencernaannya lancar ya. Nah, air ini tidak hanya dari kita minum aja ya, tapi air ini bisa dari buah, terus dari sayur yang dikonsumsi ya, dari buah dan dari sayur. Oke. Selanjutnya batasi lemak jenuh dan kolesterol. Nah, ini yang kita harus sedikit ketat ya, lemak jenuh dan kolesterol. Karena tadi berkurangnya metabolisme tubuh. Jadi lemak-lemak jenuh itu dia tidak bisa diolah dengan baik. Jadi hindari lemak jenuh dan kolesterol. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ke-11? Prinsip dari menu diet sehat lansia. Ya, prinsip dari menu diet lansia ini ada variatif dan menarik secara visual dan rasa. Ini udah pasti. Ya, jadi berbentuk bervariasi. Sama seperti kalian ya, makanannya harus bervariasi. Terus tadi menarik secara visual dan rasa. Karena pasti makanan itu akan dilihat dari indera penglihatan dulu ya. Baru ke rasa. Yang kedua, kaya sayur dan buah. Tadi kaya sayur dan buah
kita tadi udah tahu nih kenapa harus kaya sayur dan buah. Yang ketiga adalah sumber protein yang rendah lemak. Sumber proteinnya rendah lemak. Ya karena tadi nggak boleh lemak jenuh dan ada kolesterol. Jadi kalau misalkan menggunakan salah satunya daging merah, ya daging merah itu berarti yang tidak berlemak. Tetapi sarannya sih sebaiknya sih daging putih ya. Apa aja daging putih? Contohnya dari ayam atau dari ikan. Dari ayam atau dari ikan itu lebih sehat dibandingkan dari daging merah. Terus minim pengolahan yang berulang. Ya, minim pengolahan berulang. Ada yang tahu maksudnya? Pengolahan yang berulang? Dipanaskan berulang kali, ya, dipanaskan berulang kali. Jadi kalau dipanaskan berulang kali, kenapa dipanaskan berulang kali? Zat gizinya dia berkurang. Dan selanjutnya adalah sesuai dengan preferensi pribadi dan kondisi medis. Ya, nah bagaimana nanti kondisi medisnya? Biasanya disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Contohnya ada penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu atau dibilang secara umum penyakit gula. Jadi makanan yang mengandung gula yang tinggi itu dibatasi. Ya, misalkan nasi. Ya, nasi itu kadar gulanya tinggi. Jadi diganti dengan penggantinya, misalkan nasi merah, terus ada umbi-umbian, ya jadi karbohidratnya diganti, ya jadi yang kadar gulanya rendah. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Pesan saya nih, baca kembali. Karena tadi pas saya tanya, lupa. Blank ya, padahal baru minggu lalu kita bahas ya tentang lansia, tadi pengertian lansia tentang metabolisme, terus tentang fisiologi, psikologi. Jadi tolong baca kembali ya, baca kembali. Baca artikel-artikel yang sudah direferensikan, yang sudah diinformasikan di awal perkuliahan di RPS. Kalian punya RPS-nya semua kan? Bisa dibaca dan diperbaharui lagi dengan artikel-artikel terkini. Jadi kalau untuk membaca, memperbaharui tidak hanya dari jurnal di dalam negeri saja, tetapi ditambahkan dengan jurnal yang dari luar. Selain itu juga buku-buku ya, buku-bukunya juga dibaca ya untuk referensi, karena sekarang juga banyak buku-buku yang update, lebih terbaru ya, edisinya juga edisinya yang terbaru, jadi supaya informasinya lebih baik lagi ya. Jadi tolong dibaca kembali ya, dibaca kembali untuk pertemuan selanjutnya. Oke, cukup hari ini. Ya, terima kasih atas semuanya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang semuanya, sampai ketemu minggu depan. Demikianlah video penjelasan terkait mata kuliah gizi dan perawatan keluarga dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.